Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Fathana Hani dari siswa SMP Kosgoro Kota Bogor, kelas 9C. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang yang pertama, yaitu bacaan surat At-Tin. Yang kedua, isi kandungan surat At-Tin. Yang ketiga, yaitu manfaat menuntut ilmu atau menuntut ilmu. Yang keempat, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ya, pertama-tama saya akan membacakan surat At-Tin terlebih dahulu. Bagi yang tidak tahu, mohon disimak. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat At-Tin. Sesuai dengan janji Allah bahwa orang yang tidak akan dimasuki ke tempat yang serendah-rendahnya atau asfalat safilin, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Contohnya, yang beriman, dia sering sholat, dia sering mengaji, ya, itulah contohnya. Yang beramal soleh, contohnya, misalnya dia ada yang meminta-minta, Pak, minta Pak, dia memberi. Misalnya ada yang kakinya diamputasi, nauzubillah min dzalik, kita memberi walau 2.000 atau 500 ribu atau 1.000. Atau juga ada di masjid. Di masjid kan suka ada kotak amal. Ya setidaknya kita kasih lah 500 atau 1.000 mah, atau 2.000 mungkin. Atau bisa aja 5.000. Ya intinya beramal soleh, bersedekah. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang di dunia ini, semua umat manusia gitu. Ya, dari menuntut ilmu, kita berbicara tentang menuntut ilmu, saya jadi teringat tentang hewan yang cukup dibilang menggelikan, cukup tidak disuka banyak orang mungkin. Biasanya berwarna hijau. Ya, ulat. Ini contohnya gambar ulat. Ya, kita ambil metamorfosis ulat. Dari ulat saja ya. Dari ulat, dia menjadi kepompong. Habis itu dia menjadi kupu-kupu. Nah, misalnya kalau ulat, dia dari ulat dia mencari pohon. Dia mencari pohon. Dia mencari pohon untuk tempat menjadikan kepompong. Untuk menjadi kepompong. Sama seperti kita. Setelah dia dapatkan pohon, dia akan menjadi kepompong. Sama seperti kita. Kalau kita, misalnya kita kesana kemari, kita mencari apa? Kita mencari tempat untuk apa? Belajar. Ya contohnya sekolah. Kalau misalnya ulat, dia mencari tempat kesana kemari, untuk menjadi kepompong. Nah, inilah contohnya kepompong. Nih, walau kelihatannya seperti lampu di jalanan, ya tidak apalah. Yang penting kreasi. Ya seperti kepompong. Kita tidak tahu di sana ngapain. Kepompong itu di sana diam di ujuk-ujuk jadi kupu-kupu aja. Yang bebas, jadi kupu-kupu yang bebas, terbang ke sana kemari. Sama seperti kita. Kalau kita sudah menjadi kepompong, istilahnya kayak ulat, kita sudah menemukan tempat untuk belajar, yaitu sekolah. Kita sekolah, menetap di sekolah, menetap
tetap di sekolah seperti dari SD ke SMP, SMA, kuliah. Nah, kita juga sama kayak ini, seperti metamorfosis ular. Seperti kupu-kupu juga perlu bertahapan untuk menjadi kupu-kupu. Nih, kalau misalnya kita belajar di SD, kita ulet sampai kuliah juga kita ulet, kita rajin. Dijamin kita bakal sukses, kita bisa jadi kupu-kupu. Seperti kupu-kupu, kita bisa menjadi seperti kupu-kupu yang bisa terbang bebas. Cuman bedanya, kalau misalnya kupu-kupu dia terbang, kalau misalnya kita bisa misalnya kerja, kita bisa meraih kerja di mana-mana. Di sini diterima, di sana diterima. Jadi kita tinggal wah, enak lah gitu. Ya, enak lah pokoknya. Nih, inilah contoh gambar kupu-kupu. Ya, kita ntar bisa mirip seperti kupu-kupu. Kupu-kupu terbang bebas, kita juga bisa bebas setelah sekolah. Ya, berbicara tentang manfaat menuntut ilmu, sangat banyak sekali. Seperti kita didekatkan Allah Subhanahu wa taala, kita didekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya dan selalu berada di jalan Allah. Ya, ditinggikan derajatnya. Kenapa? Misalnya kita belajar terus-menerus, akhirnya ranking 1 tuh. Itu juga sama aja, seperti ditinggikan derajatnya. Ya, kalau misalnya berada di jalan Allah, selalu berada di jalan Allah, itu manfaat juga. Seperti misalnya kita rajin sholat, kita rajin mengaji, dia selalu berada di jalan Allah. Jadi menuntut ilmu tuh tidak hanya sekolah doang sebenarnya. Menuntut ilmu tuh ada dua. Menuntut ilmu di dunia, untuk di dunia, dan menuntut ilmu untuk di akhirat. Di dunia contohnya bersekolah, di akhirat contohnya sholat, mengaji, sedekah, beramal soleh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir atau yaumul akhir. Ya, iman kepada hari akhir, rukun iman ke 5. Ya, rukun iman ke 5. Kalau misalnya kita nggak beriman kepada hari akhir, ngapain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama aja kita nggak beriman kepada Dia. Nih, beriman kepada hari akhir itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kita bisa tahu hari akhir itu gimana sih. Ada di Al-Quran diterangkan gimana. Misalnya kita mau masuk surga gimana nih, jangan cuma ngomong doang. Misalnya mau masuk mana kamu, mau masuk surga atau neraka? Surga Pak. Kalau misalnya kita gak ngejalanin buat apa ya gitu. Misalnya kita sering sholat pokoknya. Nah ya, yaumul akhir atau hari akhir ada banyak bagian-bagiannya, seperti yaumul ba'as, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Nah itulah contohnya. Ya, kiamat atau hari akhir juga ada 2, seperti kiamat kubro atau hari akhir kubro dan kiamat sugro. Nah, kalau misalnya kiamat sugro, salah satu contohnya yaitu tentang turunnya Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kiamat kubro, contohnya matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Nah, itulah contohnya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata, mohonlah dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.